Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Mari kita bersama tunggu dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita luangkan waktu kita untuk mendengarkan sharing hari ini. Saya juga percaya Bapak Ibu Saudara-saudari akan mendapatkan sesuatu yang baru hari ini. Untuk itu, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini. Semua, apa kabar hari ini? Saya percaya kita dalam keadaan baik. Hari ini saya mau bahas tentang kuasa dalam perkataan. Nah, kita tahu bahwa sering kita berkata-kata, bahkan kata-kata itu menjadi berkat bagi orang lain, tetapi juga bisa kita berkata-kata tetapi kata-kata itu menjatuhkan orang lain. Ada orang yang kata-katanya itu menyakit atau menyakitkan, jadi begitu mengeluarkan perkataan kemudian orang tersinggung. Loh, kenapa orang ya bisa mengatakan berkata-kata yang tidak baik? Nah, sebenarnya sumber perkataan itu berasal dari hati. Apa yang ada dalam hati itu akan keluar dari perkataan kita. Nah, kalau seseorang memiliki hati yang pahit, maka dia akan cenderung berkata-kata yang pahit. Nah, kalau orang cenderung dia sudah dilukai, maka dia akan mengeluarkan kata-kata yang akan melukai orang lain juga. Nah, kalau hati seseorang itu penuh dengan amarah, maka cenderung dia akan berkata-kata penuh dengan amarah. Tapi kalau seseorang penuh dengan kasih dan penuh dengan damai sejahtera, maka dia akan berkata-kata dengan kepada yang lain dengan damai sejahtera. Nah, perkataan itu, perkataan yang kita ucapkan itu akan membangun, akan meruntuhkan, akan menghancurkan atau merobohkan, atau akan menghancurkan yang sudah kita bangun selama bertahun-tahun mungkin. Nah, hati-hati dengan perkataan kita. Suatu ketika ada satu orang, dia bermain musik keyboard. Jadi dia sedang belajar, kemudian orang tuanya berkata, "Nak, permainan keyboardmu tidak bagus." Sejak saat itu dia tidak mau menyentuh keyboard lagi. Kenapa? Karena dibilang bahwa permainan musiknya tidak bagus. Dia terluka dan dia kemudian tidak mau lagi. Suatu ketika dia dipulihkan, dia kemudian bisa lagi bermain dengan bagus. Jadi hati-hati kalau perkataan kita yang keluar dari mulut kita itu bisa membangun orang lain, tetapi juga bisa meruntuhkan orang lain. Jadi ayo kita koreksi hidup kita. Nah, kenapa perkataan kita itu negatif? Kenapa perkataan kita itu tidak baik? Itu koreksi hati kita. Jadi kita harus mengoreksi hati kita. Apakah hati kita sudah bersih? Apakah hati kita sudah pulih? Apakah hati kita masih menyimpan luka dan itu belum disembuhkan? Nah, kalau belum disembuhkan, maka akan cenderung berkata-kata negatif kepada orang lain. Jadi, marilah kita bijak. Sebelum kita berkata-kata, pertimbangkan dulu apa yang mesti kita perkatakan. Nah, kalau kita kecenderungannya berkata-kata negatif, cenderung ayo kita koreksi hati kita. Koreksi hati kita, apakah hati kita masih menyimpan luka, atau masih menyimpan dendam, atau masih menyimpan sakit hati, atau amarah kepada orang lain. Karena itu akan mempengaruhi perkataan kita. Ayo bijak, kita berkata-kata yang baik, mungkin di media sosial, atau buat status-status yang membangun orang lain. Jangan jatuhkan orang lain. Tuhan berkati.